Langsung saja kita baca terlebih dahulu soalnya. Jika diketahui vektor P sama dengan min 7i tambah 11j kurang 10k dan vektor Q sama dengan 100i tambah 13j kurang 19k, tentukanlah P dot Q. Kita jawab ya. P dot Q sama dengan, kita tulis terlebih dahulu vektor P-nya. Min 7i tambah 11j kurang 10k. Lalu kita dotkan dengan vektor Q. Vektor Q adalah 100i tambah 13j kurang 19k. Sama dengan, kita kali ini satu-satu ya. Pertama min 7i dengan 100i, berarti menjadi min 700i dot i. Lalu min 7i dengan 13j, min 13 kali 7 91 ya. Berarti min 7i kali 13j adalah min 91i dot j. Lalu min 7i kali min 19i jadi plus ya. 19 kali 7 berapa? 3, 6, 13, 133. Berarti 133i dot k. Lalu komponen yang 11j ya, 11j dot 100i berarti tambah 1100 j dot i tambah 11 kali 13 143 ya, berarti 143 j dot j ya. Lalu 11 kali min 19 minus 19 kali 11 itu 91 209 ya. 209 j dot k. J dot k. Kemudian komponen yang min 10k, min 10k dot 100i berarti 1000 k dot i ya. Lalu minus 10k dengan 13j 130k dot j. Lalu min 10k dengan min 19k jadi plus 190k dot k. Nah, kemudian kita tahu bahwa pada perkalian dot produk itu ada kaidah ya, bahwa A dot B itu adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan kosinus sudut yang diapit oleh vektor A dan vektor B. Nah, karena A dot B itu menggunakan cos theta, berarti dua buah vektor yang saling tegak lurus cos 90 itu akan bernilai 0. Nah, berarti komponen-komponen yang vektor satuannya saling tegak lurus bisa kita coret, kita abaikan karena nilainya 0. Misalnya antara I dan J ya. I dan K ya. J dot I ini juga 0. Ini juga 0, ini juga 0, ini juga 0. Berarti yang tersisa ya adalah min 700i dot i lalu plus 143 j dot j
dan yang terakhir 190 K dot K. Nah, I dot I, J dot J, K dot K ini berhimpit, berarti tetanya 0. Cos 0 adalah 1, berarti I dot I itu nilainya 1 ya. Jadi ini kita bisa tuliskan min 700 kali 1 tambah 143 kali 1 juga karena J dot J tambah 190 kali 1. Berarti hasil akhirnya berapa? Kita jumlahkan dulu yang positif. 143 tambah 190 333 ya, dikurang 700. Berarti 700 kurang 333. 10 kurang 3 7, 9 kurang 3 6, 6 kurang 3 3. Berarti hasilnya adalah minus 367. Gampang kan? Nah, kita jawab ya. Nah, untuk menjawab soal ini ya, kita tinggal tuliskan dulu vektornya ya. Vektor A, maaf bukan A, ternyata B dot A ya. Berarti kita tulis B dot A sama dengan, masukkan dulu nilai vektor B, min 5I kurang 7J kurang 15K dot dengan 2I tambah 5J kurang 11K. Nah, berarti karena kita sudah tahu pada perkalian dot itu yang saling tegak lurus akan bernilai 0, berarti kita cukup kalikan saja yang satu ruas, satu komponen. Misalnya min 5i dengan 2i, berarti min 10i dot i. Lalu min 7j kali 5j, berarti minus 35j dot j. Kemudian yang terakhir min 15 kali min 11 jadi plus berapa? 165 K dot K. Nah, karena I dot I nilainya 1, J dot J nilainya 1, K dot K juga 1, berarti ya hasil ini menjadi min 10 kurang 35 tambah 165. Kita totalkan dulu yang negatif, min 45 tambah 165, hasilnya adalah 120. Selesai. Gampang kan? Nah, baik, berikutnya kita diminta menghitung perkalian silang antara vektor Q dan vektor P ya. Kita jawab. Nah, pertama kita tulis dulu vektor Q cross vektor P. Ya, sama dengan kita masukkan vektor Q. Vektor Q-nya berapa? 100i tambah 13j kurang 19k. Kita cross dengan vektor P, yaitu min 7i tambah 11j kurang 10k. Nah, berarti ini sama dengan, kita kalikan satu-satu, 100i cross min 7i, berarti minus 700i cross i. Lalu 100i dengan 11j, berarti tambah 1100i cross j. Lalu 100i dengan min 10k, berarti minus 1000i cross k. Nah, selanjutnya komponen 13j dikalikan dengan vektor P, berarti minus 13j kali min 7i, berarti min 91 j cross i tambah 13j cross 11j, berarti 143 j cross j. Berikutnya 13j cross min 10k, berarti minus 130 j cross k.
Selanjutnya komponen yang min 19K dikalikan dengan vektor P. Berarti ini menjadi plus 19K kali 7. 19 kali 7 36 133, berarti 133 K cross I ya, K cross I. Lalu min 19K cross 11J, berarti minus 19 kali 11 itu 91 91 9 10 1 209 ya. Berarti min 19K cross 11K berarti minus 209 K cross J. Lalu yang terakhir min 19K cross min 10K, berarti tambah 190 K cross K. Nah ini perlu kita jawab dengan teliti ya, dengan hati-hati supaya tidak keliru ya. Nah, kemudian kita perlu ingat ya bahwa di dalam perkalian silang kita ingat bahwa A cross B itu adalah panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali dengan sinus sudut di antara vektor A dan B, lalu dikali dengan E caping. E caping itu adalah representasi arah dari hasil vektor perkalian silang vektor A cross vektor B ya. Misalnya vektor A, ini misalnya vektor B, sudutnya yang ini. Nah, untuk menentukan arah E caping, kita gunakan prinsip IJK ya, yang searah jarum jam kita ambil positif, yang berlawanan nanti arahnya adalah negatif. Berarti kalau begitu, karena A cross B menggunakan sin theta, berarti sudut yang berhimpit sudutnya adalah 0. Sudut dua buah vektor yang berhimpit sudutnya adalah 0, berarti sin 0 adalah 0. Berarti kita bisa coret karena bernilai 0 vektor yang saling berhimpit, yang disilang di antara vektor-vektor yang saling berhimpit. Apa saja? Nah, yang pertama adalah I. Ini kita abaikan. Ini kita coret ya karena nilainya 0. Ini kita coret. Yang kedua adalah J cross J. Ini juga 0 karena sudutnya 0. Kemudian K cross K. Ini juga bisa kita abaikan karena K cross K nilainya 0. Nah, kalau begitu kita tinggal masukkan yang lain. Di sini 1100 I cross J. I cross J hasilnya K. Ya, arah putarnya searah jarum jam. I cross J adalah hasilnya K. Kita tulis K caping. Kurang 1000 ya, kurang 1000 I cross K. I cross K berlawanan arah jarum jam. Hasilnya berarti min J. Ya, minus J. Lalu minus 91, min 91. J cross I juga berlawanan jarum jam, hasilnya adalah min K. Minus K. Selanjutnya kurang 130. J cross K searah jarum jam, hasilnya adalah I ya, hasilnya adalah I. Lalu tambah 133. K cross I juga searah jarum jam, hasilnya adalah J. Kemudian kurang 209 K cross J berlawanan arah jarum jam arah putarnya, sehingga hasilnya adalah minus I. Nah, sehingga ini bisa kita ambil menjadi 1100 K caping tambah 1000 J caping tambah 91 K caping kurang 130 I caping tambah 133 J caping tambah 209 I caping. Nah, kalau begitu kita tinggal dekatkan ya, kita tinggal dekatkan yang satu komponen ya, misalnya I dengan I, berarti 209 I tambah min 130 I, berarti
berarti 209 kurang 130. 9 kurang 09, 10 kurang 3 7 ya, 79. Berarti di sini 79i. Sekarang komponen J 1000 tambah 133, berarti tambah 1133 J caping, lalu ditambah dengan komponen K 1100K tambah 91 ya, berarti nilainya adalah 1100 tambah 91, berarti 1191K. 1191K. Berarti kesimpulannya kita bisa katakan bahwa nilai dari vektor Q cross P ya, nilai dari vektor Q cross P itu adalah 79i tambah 1133J tambah 1191K. Udah kan? Nah, berikutnya kita diminta untuk menghitung B cross B, di mana vektor A adalah 2i tambah 5J kurang 11K, sedangkan vektor B adalah min 5i kurang 7J kurang 15K. Nah, jadi kalau kita seandainya diminta menghitung B cross B, ini berarti artinya kita diminta untuk menghitung perkalian silang di antara dua buah vektor yang saling berhimpit. Kita tahu bahwa perkalian silang itu kan rumusnya adalah panjang vektor B, kalau misalnya B cross B ya, dikali dengan panjang vektor B dikali dengan sinus sudut di antara vektor B dan B. B dengan B tentu berhimpit, berarti sudutnya adalah 0 dikali E caping ya. Maka nilainya adalah ya B kuadrat dikali 0, sin 0 itu adalah 0 dikali E caping, sehingga hasilnya 0. Jadi dengan gampang kita katakan B cross B hasilnya adalah 0 ya. Demikian, vektor 0. Nah, bagaimana kalau kita diminta menghitung vektor A cross B ya? Kita jawab, kita diminta untuk menghitung vektor A cross B. Nah, pertama kita tulis dulu vektor A cross B sama dengan, masukkan vektor A 2i tambah 5j kurang 11k cross vektor B. Vektor B nya berapa? Min 5i kurang 7j kurang 15k. Berarti kalau kita menghitung perkalian silangnya, kita kalikan satu-satu nih. Pertama komponen 2i dengan min 5i, hasilnya berapa? Min 10i cross i, lalu 2i dengan min 7j, min 14i cross j, lalu 2i dengan min 15k, berarti minus 30i cross k ya. Lalu komponen 5j dengan 5i, min 5i berarti minus 25j cross i, lalu komponen 5j dengan min 7j berarti minus 35j cross j, lalu komponen 5j dengan min 15k berarti minus 75j cross k ya, karena 5 kali 15 itu adalah 75. Lalu komponen min 11k kali min 5i menjadi plus ya 55k cross i, lalu min 11k dengan min 7j berarti plus 77k cross j. Terakhir adalah komponen min 11k dengan min 15k berarti menjadi tambah 165k cross k. Nah, selanjutnya kita masih ingat kan bahwa pada perkalian yang berhimpit itu nilainya adalah vektor 0 ya. Maka yang berhimpit kita abaikan saja.
Ini kita bisa coret, ini bisa kita coret, komponen ini bisa kita coret. Selebihnya kita sesuaikan dengan kaidah IJK yang searah dengan perputaran jarum jam positif yang berlawanan negatif ya. Berarti kita bisa tuliskan di sini min 14 I cross J hasilnya K ya, K caping. Lalu di sini minus 30 I cross K berlawanan jarum jam ya. Putarnya berlawanan arah jarum jam, berarti hasilnya adalah minus J ya. Lalu minus 25. Sekarang J cross I juga berlawanan arah jarum jam. Hasilnya adalah minus K. Lalu minus 75. J cross K searah putarannya jarum jam. Searah putaran jarum jam, berarti hasilnya adalah I ya, I. Kemudian ditambah dengan 55. K cross I adalah searah jarum jam, hasilnya adalah J ya. Terakhir ditambah dengan 77. K cross J berlawanan arah jarum jam, hasilnya adalah minus I. Nah, kalau begitu kita tinggal masukkan ya nilai-nilainya. Berarti kita ambil min 14K ini jadi tambah ya, min 30 kali min J hasilnya jadi positif 30J, yang ini jadi positif juga, tambah 25K, ini min 75I tambah 55J, ini positif kali negatif, hasilnya negatif 77I. Sekarang kita dekatkan yang mengandung I ya, min 75I tambah min 77I, berarti 75 tambah 77 12 1. Nah, berarti minus 152I, baru 30J tambah 55J, berarti tambah 85J. Lalu min 14K tambah 25K, berarti 11K ya, tambah 11K. Jadi begitulah cara untuk menentukan nilai dari A cross B sebagaimana yang diminta oleh soal ya, A cross B. Gampang kan? Kita diminta untuk menentukan resultan vektor pada sumbu X saja ya. Nah, untuk lebih jelas bagaimana caranya, kita akan telaah ya, perlahan-lahan supaya Anda semua bisa mudah memahaminya. Baik, agar kita bisa mendapatkan resultan vektor pada sumbu X ya, maka dalam hal ini kita mesti tahu sifat vektor dulu ya, bahwa kalau misalnya kita punya sebuah vektor yang sembarang, misalnya di sini ada vektor vektor R ya, di sini ini adalah vektor R, dan vektor itu punya kemiringan tertentu, punya arah sebesar theta. Nah, maka ketahuilah bahwa setiap vektor itu sesungguhnya memiliki komponen ya. Dia memiliki komponen pada sumbu X ya, dan pada sumbu Y. Nah, jadi kalau misalnya kita diminta untuk menentukan komponen vektor R pada sumbu X, kalau sudutnya di sini, maka komponen vektornya pada sumbu X itu adalah Rx, yaitu panjang vektor R ya dikali dengan kosinus tetanya dikali dengan I caping ya. Sedangkan pada komponen sumbu Y-nya ya, kita bisa tuliskan bahwa komponen vektor pada sumbu Y yaitu RY ya adalah R sinus theta dikali J caping. Nah, berarti dalam hal ini kita bisa
uraikan ya. Di soal kan dikatakan ada 4 buah vektor nih, ada 4 buah vektor gaya. F1, F2, ini kurang jelas ya. F1, F2, F3, yang jelas ada 4 buah vektor nih. Vektor gaya. Dan panjang dari vektor itu pada skalanya tiap kotak mewakili 2 Newton. Nah, berarti kita tinggal tinjau. Misalnya kita beri nama, ini adalah F1 ya. Ini adalah F2. Oh, maaf. Di sini F2. Di sini adalah F3. Di sini adalah F4. Nah, berarti komponen vektor ya. Kalau kita mau jawab ya. Komponen vektor pada sumbu X ya. Pertama kita buat dulu komponen vektor pada sumbu X itu bisa kita dapatkan begini ya, sigma fx. Nah, sini adalah koordinatnya. Jadi ternyata nampak bahwa F1 ke sana dan dia punya panjang porsi terhadap sumbu X sejauh ini. Ada berapa kotak ini? Ya, jadi di sini ada F1, berarti komponennya pada sumbu X kita butuh yang ini. Ya, ini F1X. Nah, berapa kotak? 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Sementara satu kotak 2 Newton, berarti F1X adalah positif 8 Newton. Kenapa positif? Karena arahnya ke kanan. Nah, sekarang kalau kita tinjau F2 itu arahnya begini. Nah, kalau kita tinjau dari pangkalnya, ternyata F2 itu kalau kita ambil komponennya pada sumbu X itu berapa kotak ini? Ya, ini dia. Nah, berarti itu ada 2 kotak. Masing-masing kotak mewakili 2 Newton. Karena ada 2 kotak berarti 4 Newton. Tapi karena arahnya ke kiri, maka dia menjadi negatif 4 Newton. Nah, itu F2. Nah, kalau F3 bagaimana? Sama-sama ke kiri dan komponennya pada sumbu X itu juga 2 kotak. Berarti kita bisa katakan ya, misalnya kita taruh di sini. Ini ada F3 ya, pangkalnya terhadap komponen sumbu X-nya itu di sini F3X. Ya, F3X. Karena dia ada kotak, 2 kotak sebelah kiri dan masing-masing kotak 2 Newton, berarti negatif 4 Newton ya. Terakhir F4. Kalau F4 itu arahnya kemari. Nah, ini pangkalnya. Kalau kita tarik proyeksinya terhadap sumbu X, ini berapa kotak? Ini kemari. Ini adalah F4X. Kalau kita hitung 1, 2, 3, ada 4 kotak kali 2 Newton berarti 8 Newton. Nah, kenapa positif 8 Newton? Karena arahnya ya ke kanan. Nah, kalau begitu komponen vektor pada sumbu X kita bisa total, yaitu F1X tambah F2X tambah F3X tambah F4X. Karena ada 4 buah vektor. Berarti sigma fx adalah F1X-nya berapa? 8 Newton tambah F2X-nya min 4 Newton. Berarti min 4 Newton tambah F3-nya berapa? Min 4 Newton. Berarti min 4 Newton tambah F4 berapa? 8 Newton ya, tambah 8 Newton. Berarti hasilnya 8 kurang 4, 4 kurang 4, 0 tambah 8 berarti 8 Newton. Nah, kalau ditanya resultan vektor pada sumbu X, berarti kita bisa tuliskan ya, maka dalam hal ini maka ya, vektor fx itu sama dengan 8 I caping Newton ya. Tuh, gampang kan?